Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa fa'ana bi hablum fid dharain amin ila an qala atahu Ibrahimu min Suriyah fa ummu Mariyatul Qibtiyah. Putra ketiga dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Di sini bernama Sayyid Ibrahim. Dan beliau ini anak yang ketujuh, putra dari putra putri. Ya, yang nomor 7 lah dari totalnya, Said Ibrahim. Ibunya merupakan Sariyah. Sariyah itu ya secara harfiah artinya semacam tawanan atau budak wanita gitu ya. Namanya Maryah yang diberikan oleh Mukaukis yang merupakan raja Mesir. Nah, Sariyah ini seorang wanita Mesir. Nah, jadi untuk profil Said Ibrahim ya, dan Mariatul Qibtiyah sebagaimana berikut. Namanya Ibrahim bin Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya ya sama dengan Rasul pastinya. Ya. Ibunya Sayyidah Maryah Qibtiyah. Nah, meskipun awalnya budak, tapi setahu saya dibebaskan dan dinikahi. Beliau lahir di Madinah Munawwaroh di bulan Dzulhijjah ya, tahun 8 Hijriyah. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengakikohinya ya Sayyid Ibrahim ini di hari ke-7 dengan 2 kambing. Bikabisya ini. Ngomong kambing saya jadi ingat masakan Arab. Di Bandung ada apa namanya? Ada lah pasti. Restoran Arab ada. Nasi kuli Iya. ada paketan misalnya tadi 15.000 sama air. Ayo. Bikin cepat kolesterol. Wahalaka sahu dan mencukur kepala Said Ibrahim dan menamainya dengan Ibrahim sebagai bentuk nisbah digolongkan kepada kakeknya yang paling besar, yakni Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Yang menyusuinya adalah Ummu Burdah bintul Mundir. Faqadna la mahabbata Rasulillah wa kurbah. Rasul sangat mencintai Said Ibrahim ini. Ya secara putra terakhir ya. Putra terakhir, kakak-kakaknya yang laki-laki sudah meninggal semua. Ya, ini ada laki-laki dan terakhir pasti sangat sayang sekali. Meskipun tidak terlahir dari Sayyidatuna Khadijah ya, karena Sayyidatuna Khadijah sudah tidak ada pada saat ini. Beliau wafat di hari ketiga ya dari 10 di tanggal 10 dari bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Jadi umurnya adalah sekitar 6 bulan atau 16 bulan, 6 atau 17 6 bulan atau 17 bulan. Jadi ada khilaf ini ya, 6 bulan atau 17 bulan. Dimandikan oleh Al-Fadl bin Abbas. Jadi termasuk sepupu Rasul ya, karena masih anak dari Said Abbas, Al-Fadl bin Abbas. Disolati oleh Rasulullah dan dimakamkan di Baqi. Untuk Sayyidah Mariatul Qibtiyah, Sayyidah Maryah binti Syam'un al-Misriyah. Jadi ayahnya namanya Syam'un. Ya, kalau orang-orang nyebutnya Samson lah. Ibunya adalah seorang Mesir dan Romawi. Jadi perpaduan antara Mesir dan Romawi. Wah, ya nggak kaleng-kaleng lah ya. Kualitasnya tentu berbeda. produk impor. Beliau ini dilahirkan di Mesir, di Korea namanya Haven. Jadi nama daerah di Mesir. Saya juga agak kurang tahu secara spesifik ke Mesir karena saya belum ke sana. Ya, nanti kalau Akhi Anhar umpama pelesiran ke Mesir bisa cerita ke saya lah. Amin. Amin. Ya barangkali apa namanya? Umroh terus mampir ke Mesir kan sudah zaman gitu kan sekarang.
umroh Kalau Ustaz mampir. dulu Ustaz zaman di Yaman umur Ustaz sekalian untuk naik haji. Niatnya begitu niatnya, tapi ternyata saat saya akan haji dulu itu ada perang dengan Saudi Yaman. Jadi Oh ya iya. tidak jadi haji. Mungkin lebih ini ya lebih murah lebih mahal Ustaz kalau dari Yaman ke sana. Biayanya sama. Biayanya Oh sama sama ya. karena bikin mahal itu adalah visanya. Oh iya bisa. Visa hajinya yang bikin mahal. Kalau harganya sama, cuman untuk apa namanya transportasinya ya lebih mudah di Saudi. Dari Yaman ke naik bus sekitar 48 jam 2 harian. 2 harian itu ya sama kayak dari Pulau Jawa. Ya dari Jawa Timur ke Sumatera lah 2 harian. Itu untuk haji. Maksudnya nggak perlu nunggu kan, tapi langsung berangkat Oh iya. aja gitu. Oh haji Kalau nggak usah nunggu bertahun-tahun ya. nggak usah. Yang penting visa turun berangkat. Ke Indo kan enggak. Indo kan umur misalnya. Iya. Daerah Asyut. Haven itu daerah Asyut. Tuman takolat ma'uktiha sirin ilal mukaukis. Kemudian pindah ke Mukaukis ke raja itu ya. Seorang hakim di Mesir ya, di Alexandria yang merupakan ibu kota negara pada waktu itu. Ibu kota negara pada waktu itu. Maria adalah ibu anak dari Rasulullah setelah Sulh Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah mengirim beberapa utusan, ya beberapa surat untuk mengajak para raja dan para pemimpin di seluruh belahan dunia yang masih memungkinkan untuk didatangi ya. Kalau semacam Indonesia mungkin belum terakses, mungkin atau semacam Jepang. Rasul mengirim surat kepada Raja Mukoikis, yang diutus adalah Hatib bin Abi Bal'ah. Ya. Falam yuslim Mukaukis Misr, ya pemimpin Mesir itu tidak masuk Islam. Ila annahu rodan jamilan, tapi meskipun dia tidak menerima Islam, tapi beliau meresponnya dengan baik. Ya, meresponnya dengan baik dan mengirimkan hadiah untuk Rasul. Ya, di antara yang dikirimkan adalah 2 orang wanita, yakni Maria dan Sirin, dan hamba sahaya namanya Makbur. Dan 100 miskol 1000 miskol emas dan 20 baju. Ya. Kemudian baglah itu peranakan dari kuda dan keledai. Peranakan dari kuda dan keledai. Ya. Namanya Duldul. Lucu namanya. Jadi kalau kuda sama keledai itu berhubungan badan kemudian keluar anak, namanya bigol. Ukurannya nggak sebesar kuda tapi juga nggak sependek himar, keledai. Nah, kemudian himar namanya Afir dan emas min baldati buniha. Ya, dan juga apa namanya asal madu dari negara tersebut. Banyak lah, maksudnya mungkin kalau pakaian zaman dulu kan hal yang susah dicari ya, maksudnya kan belum ada pabrik tekstil sebagaimana sekarang. Nah, kalau sekarang ya banyak. Madu dari kota Banha. Banha itu salah satu kota di Mesir. Kemudian fa'akhadha Rasulullah SAW marital kiptiyah di nafsihi. Rasul pun akhirnya memilih marital kiptiyah untuk beliau sendiri, ya. Dan membuat apa? Bukan meninggalkan bahasanya. Marital kiptiyah ini diberi tempat tinggal, ya, pada Harisah bin Nu'man di dekat Masjid Nabawi. Nah, dan Allah berikan
pada Maryam Kiptiah ini kecantikan, akal, kecerdasan, kelembutan hati, sabar. Nah, dan juga Allah berikan Said Ibrahim. Maryam Kiptiah ini meninggal di Hijriah tahun 16 di bulan Muharram, disolati oleh Umar bin Khattab dan dikuburkan di Baqi. Nah, Sayyidah Maryam Kiptiah ini menjadi milik Rasul ya sebagai budak, bukan termasuk Ummahatul Mukminin, bukan termasuk dari istri-istri Rasul karena statusnya budak saja. Nah, tapi meskipun begitu, Maryam Kiptiah ini tetap dihormati dan dihargai. Gitu. Ini satu riwayat. Di keterangan yang lain, saya ingat itu diangkat sebagai istri. Tapi wallahu a'lam bishawab. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sitatun faghud biha walijah. Selain daripada Sayyid Ibrahim, 6 orang putra Rasul itu dari Sayyidah Khadijah. Nah, 4 wanita, ya ada 4 wanita. Warbaun minar inas yudkaru ridwanu rabbil jami yudkaru. Yang mendapatkan keridhaan Allah. Pertama Fatimatus Zahra, ya, yang bersuamikan Sayyiduna Ali. Dan anak-anak keduanya, yakni Sayyid Hasan dan Husain, yang merupakan cucu dari Rasulullah, ya, yang jelas mulianya. Kemudian ada Sayyidah Zainab, setelahnya ada Sayyidatuna Ruqayyah, dan Ummu Kulsum, ya, mereka-mereka yang suci. Seluruh anak Rasul itu adalah anak dari Sayyidah Khadijah. Kecuali Sayyid Ibrahim, ibunya adalah Sayyidah Mariatul Qibtiyah. Nah, maka buatlah mereka itu sebagai panutan. Ya. 4 orang putri pertama Fatimah, ya, yakni seorang wanita yang telah Allah jaga, Allah pelihara dan Allah jaga dari api neraka. Az-Zahra, jadi yang berkilauan wajahnya, yang berwarna putih kulitnya. Suaminya Ali, ya beliau dinikahi oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Jadi sepupu Rasul. Kedua anaknya dari beliau berdua, ya, cucu dari Rasulullah. Nah, jadi namanya Sibetun itu adalah cucu dari anak perempuan. Sedangkan kalau cucu dari anak laki-laki namanya Hafid. Hafidun, cucu dari anak laki-laki, Sibetun cucu dari anak perempuan. Yang dikehendaki ya Hasan dan Husain. Yang jelas mulia ya untuk setiap manusia. Yang anak Rasul, putri Rasul yang paling dewasa, yakni adalah Sayyidatuna Zainab. Kemudian ada Sayyidatuna Ruqayyah, ada Sayyidatuna Ummu Kulthum. Ya, kemudian Ummu Kulthum ini yang wulidat pada Fatimah Az-Zahra. Jadi yang paling kecil itu adalah Ummu Kulthum. Ya, Ummu Kulthum itu adalah yang nomor 4. Yang nomor 4. Jadi yang paling kecil Ummu Kulthum. Mereka semua adalah orang-orang yang ridho dengan apa yang Allah bagikan pada mereka dari rezeki. Jadi kalau diurutkan, pertama ada Sayyid Qasim. Kemudian ada Sayyidatuna Zainab, Zainab Al-Kubro. Ada Ruqayyah. Di bawah Ruqayyah ada Fatimah. Kemudian yang paling kecil adalah Ummu Kulthum. Tapi meskipun begitu, putri Rasul yang paling Rasul sayangi kan Sayyidatuna Fatimah. Nah, kemudian ada Abdullah. Jadi putra Rasul yang nomor 2. Yang laki-laki. Diakhiri dengan Sayyid Ibrahim. Jadi kalau secara ringkas, profil dari putri-putri Rasul ini sebagaimana berikut. Pertama, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya. Kunyahnya atau julukannya
adalah Ummu Abiha, ya, ibu dari bapaknya, atau Ummul Hasanain, Ummul A'immah, ibu dari para imam, Ummur Roihanatain, ibu dari kedua hal yang wangi. Lakopnya, kunyah ini julukan berdasarkan hubungan keluarga gitu ya. Lakopnya, julukannya Az-Zahra, Al-Batul, At-Tahirah, As-Siddiqah, Al-Mubarakah, Ar-Radiyah. Ibunya Sayyidah Khadijah. Dilahirkan di Mekah Mukarramah tanggal 20 dari Syahr Jumadal Akhir. Jadi 26 hari yang lalu. Kemarin kan 25 Jumadal Akhir, 20 hari yang lalu. Sebelum keterutusan Nabi berjarak 5 tahun. Jadi beliau ini Sayyidatuna Fatimah tumbuh di masa awal-awal kedakwahan Islam. Beliau pun ikut merasakan siksaan ya, sehingga akhirnya ikut hijrah ke Madinah Munawwaroh. Jadi usia berapa? Sekitar usia 18 tahunan ya, sekitar usia 18 tahunan ditinggal meninggal oleh Sayyidatuna Khadijah. Keutamaannya, ya, Sayyidatuna Fatimah itu merupakan wanita ahli surga, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pemimpin dari wanita ahli surga. Rasulullah berkata kepadanya, wahai Fatimah, apakah engkau ridho sebagai pemimpin dari wanita-wanita orang yang beriman atau pemimpin dari umat ini gitu. Nah, beliau menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dinikahkan oleh ayahnya dengan Ali bin Abi Thalib, dan bersama dengan Ali bin Abi Thalib itu di tahun 2 Hijriah, jadi setelah hijrah. Memiliki anak Hasan, Husain, Musin, Zainab, dan Umi Kulthum. Jadi Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah ini anaknya ada 5. Ada Hasan, ada Husain, ada Muhsin, ada Zainab, dan Umi Kulsum. Waqat asyad hayat al-kafahi wal jadi. Beliau hidup dengan susah payah dan bersungguh-sungguh bersama dengan ayahnya dan suaminya. Dan beliau menyaksikan Fathu Makkah di tanggal 8 Hijriah. Beliau ini dapati banyak kesulitan dalam kehidupannya. Ya, di antaranya ya adalah berpisah dengan ayahnya. Wafatnya adalah 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan beliau tidak terlihat tertawa sama sekali. Selalu dipenuhi dengan air mata. Sehingga beliau meninggal di hari Senin tanggal 2 dari Syahr Ramadan tahun 11. Ya, tahun 11. Hijriah, dinikahkan oleh suaminya Ali bin Abi Thalib dan disolati. Menurut Qil, Abu Bakar yang menyolatinya dan dimakamkan di Baqi. Berikutnya, Sayyidah Zainab binti Rasulillah. Ini putri Rasul yang paling dewasa usianya. Ibunya adalah Sayyidah Khadijah. Dilahirkan di Mekah sebelum keterutusan, ya, berjarak 20 tahun. Berjarak 20 tahun. 10 tahun, maaf. 10 tahun. Jadi saat Rasul berusia 30. Saat berusia 30, beliau punya anak Sayyidatuna Zainab. Ini putri Rasul yang paling dewasa. Ya, sudah mendapatkan cinta ayahnya dan keridhoannya. Beliau menikah dengan anak dari bibinya Abul Asi bin Robi sebelum hijrah. Memiliki anak namanya Ali dan Umamah. Ali sudah meninggal sedari kecil. Dan setelah hijrah, Sayyidatuna Zainab ini tetap bersama dengan suaminya di Mekah. Sehingga suaminya itu ditawan bersamaan dengan kafir Makkah dalam perang Badar. Dan Sayyidatuna Zainab menebus suaminya itu.
Setelah ditebus, akhirnya Sayyidatuna Zainab sendirian saja pergi ke Madinah Munawwarah untuk hijrah. Dan suaminya masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Dan akhirnya kembalilah hidup pernikahan itu, ya, jalinan pernikahan itu kembali lagi yang untuk yang kedua kalinya setelah suaminya mau masuk Islam. Wafatnya Sayyidatuna Zainab Al-Kubra di awal tahun ke-8 Hijriah, jadi suaminya masuk Islam tapi kurang berapa lama kemudian meninggal. Nah, dimandikan oleh Nasibah bintil Haris, disolati oleh Rasulullah di Masjid Nabawi, dimakamkan di Baqi, dan usianya hanya baru sekitar 30 tahun. Ya, soalnya hidup susah ya. Suaminya memusuhi Rasulullah pada awalnya. Pasti menjadi beban pikiran. Ketika suaminya sudah masuk Islam, ya akhirnya mulai merasakan ketenangan dan ya sudahlah, mungkin memang sudah waktunya untuk berpulang. Sayyidah Ruqayyah binti Rasulillah, kunyahnya Ummu Abdillah. Ya. Nama lengkap nama ibunya ya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Ruqayyah. Lahir di Mekah 7 tahun sebelum keterutusan Rasul. Jadi saat Rasul berusia 33. Menikahnya, beliau menikah sebelum hijrah, ya, dengan menikah dengan Utsbah bin Abi Lahab. Menikah dengan Utsbah bin Abi Lahab. Dan Utsbah ini tidak pernah sampai hidup berbarengan dengan Sayyidatuna Ruqayyah. Dan mereka bercerai, ya. Bercerai sebagai bentuk ketaatan atas ayahnya. Dan maksudnya Utsbah ini bercerai dengan Sayyidatuna Ruqayyah karena Utsbah ini patuh pada Abu Lahab yang hendak mengembargo Rasul, hendak menghentikan dakwah Rasul. Ya. Supaya dengan tujuan haitsu hazinahu alabnatihi, supaya Rasul itu merasa sedih bahwasanya anak wanitanya ini ternyata setelah menikah langsung bercerai. Tapi kemudian Allah nikahkan Sayyidatuna Ruqayyah, ya, dengan seseorang yang lebih baik, yakni Utsman bin Affan. Jadi meskipun sudah menikah tapi belum sempat hidup bersama gitu ya, nggak masalah. Cerai terus dinikahkan dengan Utsman bin Affan yang jelas Muslim, ya. Dan akhirnya memiliki anak Abdullah pada saat tengah-tengah hijrah di Habasyah di Ethiopia. Jadi Sayyidina Utsman dan Ruqayyah ini hijrah ke sana di hijrah yang pertama dan yang kedua ke Ethiopia. Jadi kan ada beberapa kali hijrah gitu ya untuk menghindari embargo dari orang kafir. Kemudian dari Habasyah inilah, dari Ethiopia inilah pergi ke Madinah di tahun pertama Hijriah. Dan Rasul memang menanyakan bagaimana kabar Sayyidatuna Ruqayyah. Rasul ya bahagia ketika mendengar Sayyidatuna Ruqayyah ini baik-baik saja. Ya memang wajar ya kalau kita lihat secara kronologis Rasul ini sangat mencintai Sayyidatuna Fatimah. Kenapa? Karena kalau Sayyidatuna Zainab sedari keterutusan Nabi, beliau sudah sebelum menjadi Nabi sudah menikah dengan Abul Asi tadi. Jadi ya sudah kurang begitu berinteraksi ketika Rasul sudah menjadi seorang Rasulullah. Dan untuk Ruqayyah pun pergi jauh bersama Sayyidina Utsman ke Habasyah. Jadi yang tersisa ya hanya Fatimah dan Ummi Kulthum. Tentunya Ummi Kulthum ini ya masih terlalu kecil dan dirawat oleh Fatimah. Maka ya yang mendapatkan perhatian lebih ya Fatimahnya. Wafatnya Sayyidina Ruqayyah. Beliau sakit saat pertengahan persiapan Perang Badar di tahun kedua Hijriah. Dan meninggal sebelum Rasul pulang dari Perang Badar. Nah, jadi Rasul hanya sempat menziarahi kuburannya saja di Baqi. Tahu-tahu anaknya sudah meninggal. Kemudian Sayyidah Ummi Kulthum binti Rasulullah SAW. Ibunya adalah Sayyidah Khadijah. Beliau dilahirkan di Makkah Mukarramah sebelum diutus menjadi
Rasul ya, dengan jarak 6 tahunan. Untuk Sayyidah Ummi Kulsum ini menikah dengan Utaibah. Ya, Utaibah ini berarti adik dari Utsbah. Dan tidak sempat hidup bersama. Nah, dan setelah meninggalnya Sayyidah Ruqayyah, akhirnya Ummi Kulsum ini menikah dengan Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan itu menikah dengan dua putri Rasul. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummi Kulsum. Nah, dan Ummi Kulsum ini membesarkan Abdullah, ya putra dari Ruqayyah itu, jadi istilahnya keponakannya, ya sehingga Abdullah ini meninggal di usia 6 tahun dan Ummi Kulsum tidak memiliki anak sama sekali, belum sempat memiliki anak, membesarkan Abdullah, namun hanya sampai usia 6 tahun dan meninggal. Kok sedih ya saya? Punya anak meninggal, punya anak meninggal. Wafatnya Sayyidatuna Ummi Kulsum. Beliau wafat di Madinah Munawwarah di tahun 9 Hijriah di bulan Sya'ban. Dimandikan oleh Sofiyah binti Abdul Muthalib. Jadi dimandikan oleh terhitung neneknya ya. Terhitung neneknya. Karena kalau Sofiyah binti Abdul Muthalib kan hitungannya adalah bibi dari Rasul. Dan Asma binti Umais dan diselati oleh Rasulullah SAW dan dimakamkan di Baqi. Ahfaduhu cucu-cucu Rasul. Nah, jadi di sini dari Said Fatimah ada Sayyiduna Hasan yang meninggal di tahun 50, menurut Qil 49, menurut Qil 51. Ada Sayyiduna Husain yang meninggal di 61. Sayyiduna Zainab meninggal di tahun 62. Kemudian Ummu Kulsum ya, atau Ummu Kulsum atau disebut dengan Zainab Wusta yang meninggal di tahun 75. Kan apa? Anak dari Sayyiduna Fatimah itu kan 5, Sayyid Hasan, Husain, Musin, Ummi Kulsum dan Zainab. Nah, Sayyiduna Musin meninggal saat kecil. Menurut Qil meninggal dalam kasus keguguran. Sayyidah Zainab memiliki anak Ali, ya. Ali yang tadi meninggal di saat kecil. Kemudian ada Umamah. Nah, Umamah ini meninggal di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian dari Sayyidah Ruqayyah ada Abdullah yang meninggal di usia 6 tahun tadi. Dan Sayyidah Ummi Kulsum tidak menghasilkan anak sama sekali. Jadi memang yang menyambung dari sampai sekarang ini yang berasal dari Sayyidatuna Fatimah saja. Kalaupun toh ada mungkin keturunan dari Umamah, cuman saya belum tahu Sayyid Umamah ini pernah menikah atau menghasilkan keturunan atau tidak, saya belum tahu. Kalaupun toh ada kemungkinan ya dari ini. Soalnya saya pernah dengar ada keturunan Sayyidina Utsman dari Sayyidatuna Zainab. Cuman secara pastinya dari Sayyid Umamah ini saya kurang tahu. Itu sekilas tentang cucu-cucu Rasul ya, yang memang kebanyakan diturunkan dari Sayyidatuna Fatimah. Ya. Kalau Sayyid Ali tadi ini beliau hampir balik tapi ternyata meninggal lebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Ini kita akan membahas istri Rasul. Nah, jadi istrinya Rasul itu jumlahnya 9. Antis ini swatin wafatul Mustafa Huyir nafak tarnan Nabi al-Muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Romlah
Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Ketika Rasul ini berpulang ke Rahmatullah di tahun 11 Hijriah, beliau membawahi 9 orang istri yang memang mereka memilih untuk tetap bersama Rasul. Ya. Atau di sana Rasul memberikan pilihan, mau sama saya terus atau mau saya tolak, mau terbebas dari tali pernikahan dengan saya, gitu kan. Nah, tapi ternyata ke-9 istri ini memilih untuk tetap bersama Rasul. Ada soalnya yang menikah kemudian semacam minta cerai gitu, ada. Saya lanjutkan. Nah, Al-Muqtafa. Al-Muqtafa ini artinya yang diikuti jalannya. Rasul sendiri sudah menikah selain dari 9 wanita tadi. Ada Sayyidah Khadijah yang meninggal di Mekah sebelum hijrah. Begitu juga Sayyidah Zainab binti Khuzaimah yang meninggal di Madinah dan dimakamkan di Baqi. Berikut profil dari istri-istri Rasul. Afwan Ustaz, Ya, kalau untuk syariatnya sendiri yang istrinya itu maksimal 4 itu setelah Rasul wafat atau sebelum Rasul wafat ya? saat Rasul masih hidup pun memang dibatasi 4 itu untuk umat. 9 itu kekhususan untuk Rasul. Untuk untuk umat Rasul itu diberi kewenangan 4 saja. Ini menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ikutnya Syiah, ada yang bilang 9 karena Rasul mencontohkan sendiri 9. Gitu. Ada yang bilang 18 karena hasil penambahan dari masna, sulasa, waruba. Masna kan 22, sulas kan 33, ruba 44, 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 4 tambah 4 18. Rumahnya penuh. Itu kalau satu rumah. Dibuatin apartemen. Bikin pabrik. Bikin pabrik. Ya lanjut Ustaz. Ya. Pak Purnomo jangan termotivasi ya. Berikutnya kita mulai profil dari Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Kunyahnya Ummul Qasim ya karena anak pertama Rasul juga namanya Al-Qasim. Kemudian lakopnya At-Thahirah. Ibunya adalah Fatimah binti Zaidah bin Aswam bin min Bani Amir bin Lu'ay. Jadi masih saudara-saudara semua sebenarnya, ketemu lagi gitu. Ketemu lagi. Beliau lahir sebelum lahirnya Rasul dengan jarak 15 tahun. Jadi ketika Sayyidatuna Khadijah usia 15 itu Rasul baru lahir. Ya nggak apa-apa. Beliau ini adalah orang yang memiliki derajat kemuliaan dan menahan diri yang tinggi. Dia menikah dengan Rasul, ya. Beliau itu sebelumnya terkenal dengan perdagangan, ya, sehingga wanita paling kaya di Mekah pada saat itu Sayyidatuna Khadijah. Ya, dan Rasul itu termasuk salah seorang yang bekerja kepada Sayyidatuna Khadijah di Syam. Kemudian Rasul menikah dengan Sayyidatuna Khadijah dengan jarak 75 hari setelah kepulangannya dari Syam. Usia Rasul 25 tahun dan usia Sayyidatuna Khadijah 40 tahun. Orang dulu 40 tahun masih kuat melahirkan. Sekarang usia 30 sudah. Ya soalnya kan kehidupannya itu produktif, gerak terus. Apa-apa semua di jalan kaki. Sekarang kan
Keliling komplek aja pakai motor. Nah, anak-anaknya ya dengan Rasul memiliki 6 orang anak, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Sayyidah Fatimah. Sebelumnya, Sayyidatuna Khadijah ini telah menikah dengan selain Rasul dengan Abi Halah bin Zurarah At-Tamimi. Memilih anak namanya Hindun dan Halah. Keduanya adalah laki-laki. Ini namanya Hindun tapi laki-laki. Kemudian setelah dengan Abi Halah menikah lagi dengan Atik bin Abid bin Umar bin Makhzum. Memiliki seorang anak wanita namanya Hindun. Ada Hindun laki-laki, ada Hindun perempuan. Nah, dan Sayyidatuna Khadijah ini memiliki peran yang sangat besar dalam dakwah Rasul. Ya, perannya besar juga dalam kasus turunnya ayah. Orang pertama yang beriman dengan Islam ya di atas muka bumi. Orang pertama memang saat Nabi Muhammad sendiri masih bingung, Sayyidatuna Khadijah itu sudah percaya bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Rasulullah sangat mencintainya. Ya. Dari Sayyidah Aisyah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah berkata, ketika disebut Khadijah, maka Rasulullah pun memujinya dengan baik-baiknya pujian. Maka Sayyidah Aisyah pun berkata, saya satu hari cemburu. Khadijah terus gitu. Sampai akhirnya Sayyidatuna Aisyah tuh ngomong begini, ma'aktaru matadkaruha hamra asyidki. Ya. Engkau terus mengingat-ingat, ya, seseorang yang kemerah-merahan bagian tulang rahangnya. Jadi bagian pipi lah ya, bagian pipinya itu kemerah-merahan merona gitu. Allah telah menggantikannya yang lebih baik dari itu. Maksudnya Sayyidah Aisyah ini. Ya, Sayyidah Aisyah ini kan lebih muda dan memang julukannya kan Humairah gitu. Kalau Sayyidah Khadijah itu kan merahnya hanya di bagian rahangnya saja. Nah, kalau Sayyidah Aisyah ini di pipinya. Jawaban Rasul, ma'abdalanillahu khairan minha. Tidak ada yang dapat menggantikannya yang lebih baik darinya. Dia telah beriman kepadaku ketika manusia kafir. Dia telah membenarkanku ketika yang lainnya mendustakanku. Dia menyerahkan hartanya kepadaku ketika para manusia membatasiku atau mengembargoku. Dia telah memberikanku anak ketika yang lainnya tidak dapat memberikan anak. Baliklah istilahnya. Wafatnya, beliau wafat ketika para muslimin berhasil keluar dari embargonya, dari bukan embargo, dari kepungan gitu ya, dari kepungan sebuah jalan atau sebuah gang dari Bani Hashim sebelum hijrah, sebelum jarak 3 tahun gitu dari hijrah, dimakamkan di Ma'lah, ya, pekuburan ahli Mekah. Itu profil tentang Sayyidatuna Khadijah. Berikutnya Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Sayyidah Saudah binti Zam'ah bin Qais al-Amiriyah al-Qurasiyah. Kunyahnya Ummul Aswad, lakopnya Ummul Mukminin. Ibunya Syamus binti Qais bin Zaid, dilahirkan di Mekah sebelum keterutusan Rasul dengan jarak 55 tahun. Jadi seumuran dengan Sayyidatuna Khadijah ya ini. Soalnya kan 40 tahun Rasul itu diutus, mundur lagi dikurangi 15 tahun. Ya berarti seumuran Sayyidatuna Khadijah. Masuk Islam sebelum hijrah dan hijrah ke Habasyah bersama dengan suaminya Sakron bin Amr. Suaminya meninggal setelah keduanya pulang dari Habasyah. Dengan Sakron memiliki 5 orang putra.
Setelah wafatnya Sayyidah Khadijah sejarah sebulan, Sayyidah Khawlah binti Hakim pergi kepada Sayyidah Saudah radhiyallahu anhuma dan menawarkan untuk menikah dengan Rasulullah. Tentu saja Sayyidah sangat gembira sekali. Dan Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Saudah di bulan Ramadan di tahun ke-10 dari keterutusan dan hidup bersama di Makkah Mukarramah. Rasul memberikannya mas kawin sebanyak 400 dirham. 400 dirham. Dan bilalah satu-satunya istri Rasul sampai hijrah ke Madinah Munawwarah. Sifatnya Sayyidatuna Saudah ini hidup sebagai wanita yang dicintai dari sekian istri-istri Rasul. Kenapa dicintai? Karena sangat lembut hatinya. Bahkan saat Rasul pernah menawarkan, gimana kalau andaikan kamu saya tolak saja. Soalnya kan ya memang ekonomi Rasul itu kan ya nggak bisa dibilang tidak berada dalam status menengah gitu. Tapi beliau mengatakan, saya ingin meninggal dan dibangkitkan sebagai istrimu, wahai Rasulullah. Nggak apa-apa, jatah engkau mengunjungi saya berikan kepada Aisyah, nggak apa-apa. Jadi sangat lembut hatinya. Nggak pernah menyakiti siapapun, Sayyidatuna Saudah ini. Ya, karena beliau itu juga orangnya kuat, tangguh gitu ya, meskipun sudah berumur. Dan juga kalau tipe-tipe pemikir. Beliau ini ketika ada suatu hal itu dipikir secara mendalam dahulu. Jadi enggak istilahnya enggak terburu-buru lah ya. Bukan tipe orang yang terburu-buru dalam mengambil keputusan gitu. Beliau ini juga husnu da'abatiha. Mudah bercanda gitu. Jadi enggak tersinggungan, slow, ya istilahnya asik lah, orangnya asik. Wahirsiha ala irdai Rasulillah. Ya, beliau sangat suka untuk membuat Rasulullah itu ridho. Jadi sangat berupaya bagaimana Rasul itu biar senang gitu. Ya, jadi memang effortnya beliau habiskan untuk menyenangkan Rasul. Jadi agak mirip dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi kan kalau Sayyidatina Khadijah itu menikah dengan Rasul, bukan bagaimana saya bahagia bersama Rasul, tapi bagaimana Rasul bahagia bersama saya. Nah, Sayyidatina Saudah ini berarti kurang lebih sama. Setelah menikah dengan Rasul, bukan bagaimana saya bahagia bersama Rasul, tapi bagaimana Rasul itu bahagia bersama saya. Wa kana tudhikuhu sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Saudah ini ya sering bercanda, sering membuat Rasul itu tertawa, tersenyum gitu ya. Beliau wafat di Madinah Munawwarah di akhir khilafah Umar bin Khattab, dimakamkan di Baqi. Menurut Qil pada tahun 54 Hijriah di khilafah Muawiyah radhiyallahu anha. Berikutnya Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, namanya Ummu Abdillah. Kunyahnya, julukannya Ummu Abdillah. Ibunya adalah Ummu Ruman binti Amir radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan di Mekah sebelum hijrah dengan jarak 9 tahun. Menurut Qil lebih banyak daripada itu. Sudah masuk Islam dari kecil. Dan memang Sayyidatuna Aisyah ini cantik, kemudian fasih, dan juga periang, orangnya periang. Periang. Menikah dengan Rasul, ya, ayahnya ini menginginkan supaya ada hubungan yang dekat antara beliau Abu Bakar dengan Rasulullah, kawan dekatnya ini. Ya, bagaimana supaya terjadi? Ya, bahwasanya malaikat Jibril sendiri itu datang dengan membawa gambar Sayyidatuna Aisyah, ya semacam foto atau lukisan gitu ya, pada sebuah kain dari sutra yang warna hijau. Jadi background kainnya itu hijau gitu, sutra, ada fotonya Sayyidatuna Aisyah
diperlihatkan kepada Nabi. Beliau berkata, Sayyiduna Jibril ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Mas kawinnya 400 dirham, tinggal bersamanya itu setelah hijrah, ya. Tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah. Jadi inilah satu-satunya istri Rasul yang masih gadis. Memang ketika menikah itu tidak langsung tinggal bersama Rasul karena masih kecil ya, usia 9 tahun. Tapi hidup bersama Rasul itu usia 11 tahunan. Dan menikah usia 11 tahun untuk zaman dahulu itu nggak terlalu kecil lah ya. Nggak terlalu kecil. Karena kalau masalah akadnya di Indonesia sendiri kan ada ya, kadang diakatin dari kecil tapi kemudian hidup sendiri-sendiri sama orang tuanya gitu. Diakatinnya dari kecil tapi hidup bersamanya nanti ketika sudah dianggap cukup. Teman saya itu ada yang ibunya itu menikah ya usia kelas 5 SD, berarti kan sekitar 11 tahunan. Kelas 5 SD sudah menikah. Jadi jaraknya dia dengan ibunya itu ya 11 tahun. Tepat 11 tahun, jadi kayak kakak sama adik. Jaraknya hanya 11 tahun saja. Nah. Manakibnya, kemudian biografi dari Sayyidah Aisyah. Beliau adalah cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah itu untuk Sayyidatuna Aisyah dan untuk ayahnya. Beliau termasuk istri-istri Rasul yang paling pintar. Ya. Jadi kalau bicara akademisi, ini istri Rasul yang akademisi ya Sayyidatuna Aisyah. Tapi kalau yang pintar berkelakar ya Sayyidatuna Saudah. Jadi memiliki profil yang masing-masing. Kalau yang kaya, yang pedagang, yang istilahnya seorang entrepreneur ya. Semacam itu. Yang kerjanya di basicnya adalah orang perniagaan ya Sayyidatuna Khadijah. Jawadah bima indah lil fuqara, beliau sangat dermawan untuk orang-orang fakir. Pertama Yazid birojahatil akal, beliau sangat cerdas untuk hitungan wanita ya. Soalnya masih muda dan sudah banyak ilmunya gitu. Oh ya, wajar. Utuhimat fi syarafiha, sempat tertuduh nyeleweng gitu. Tapi ternyata Allah sucikan itu. Fabaru'ahallahu ta'ala bil Qur'anin yutla. Dengan Al-Quran. Bahasanya Sayyidatuna Aisyah itu nggak apa-ngapain. Wakanat ba'du nisa'ihi sallallahu alaihi wasallam yatazalna an lailatihinna laha. Di ilmihinna an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'adu bil mabiti indaha. Sebagian istri Rasul menyerahkan waktu menginapnya di malam hari untuk Sayyidatuna Aisyah karena tahu Rasul itu senang kalau nginep di Aisyah. Ya, senang kalau nginep di Aisyah. Wakot merawat Rasul. Aisyah ini merawat Rasul di kamarnya dan meninggal di dadanya dan dimakamkan di kamar tersebut. Wafatnya di Madinah Munawwaroh tahun 58 Hijriah menurut Qil 57 Hijriah. Disolati oleh Abu Hurairah dan dimakamkan di Baqi. Untuk hari ini mungkin saya cukupkan dulu sekian. Insya Allah kita lanjutkan besok. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.